Halo, nama saya Eni Rofiko dari Lancar Wadas Lintang, dan kami dari IKM Ekoprint Wadas Lintang yang beranggotakan 30 orang, dan kami membentuk suatu kelompok. Dari awalnya kami ada pelatihan, dan sampai sekarang ini kita membentuk kelompok dari awalnya dari tahun 2021, dan kita sudah banyak mengikuti acara-acara event baik di Desa Lancar maupun di Kecamatan Wadas Lintang sampai ke Kabupaten Wonosobo. Kalau awalnya kami mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Kecamatan Wadas Lintang dan dihadiri oleh narasumber dari Yogyakarta dan Disperindak. Itu awal kami pelatihan Ekoprint. Sampai sejauh ini kita membentuk suatu kelompok untuk kita berkelanjutan di Ekoprint ini supaya tetap nggak hanya pelatihan aja ya Mas ya, tapi kita membuat kelompok supaya tetap berjalan, berinovasi untuk Ekoprint yang sudah dilatih dan sampai saat ini. Kami ini hidup di lingkungan yang ramah lingkungan karena banyak dedaunan bunga yang bisa dimanfaatkan untuk Ekoprint sendiri. Jadi dari Ekoprint sendiri ini bahannya alam, dari bahan alami yang ada di sekitar kita. Jadi kita manfaatkan hasil alam yang ada di sekitar kami untuk dicetak sebuah Ekoprint dan menjadi kain seperti ini. Kalau motif sangat beragam Mas, karena di sini itu ada daunnya daun jati, daun lanang, ada daun jenitri, juga ada daun kersen yang memang di sini banyak sekali dijumpai. Oke, untuk kain Ekoprint ini motifnya sangat unik, otentik dan menarik. Jadi jangan anggap bahwa kain Ekoprint ini salah satu kain yang bermotif gitu-gitu aja, tapi di sini banyak sekali motif yang menarik. Contohnya, dan warnanya juga sangat beragam. Contohnya ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan lebih pekatnya ini ada warna merah lagi. Jadi sangat cantik. Jangan menganggap remeh daun yang ada di sekitar kita, karena banyak sekali manfaatnya. Selain untuk penghijauan alam, tapi di sini juga bisa memberikan cahaya di dalam kain dan bernilai jual yang sangat tinggi. Kalau untuk kelompok kita terpecah menjadi 6 desa, karena satu kecamatan itu ada dari Ngalian, dari Lancar, dari Sumberjo, terus dari Kaligowong, satu lagi dari Trimulyo. Berhubung jarak antara desa satu dengan desa yang lain, jadi kita memang punya aturan ya, maksudnya aturan untuk produksi. Karena terpisahnya jaraknya agak jauh, jadi kita memproduksi dari satu kelompok satu desa dan kelompok terpisah dan itu desa lain. Jadi kita tidak menyatu, kita punya sharing. Jadi kalau untuk ini dari kelompok desa, misalkan nih dari kelompok desa A punya motif yang baru seperti ini, jadi kita sharing, besok kita mau buat seperti motif ini gitu. Jadi kita memang dari motif desa lain dengan desa yang lain, jadi kita berkolaborasi supaya nanti bisa terkumpul hasil Ekoprint yang lebih banyak variasinya. Kalau untuk kain Ekoprint sendiri sangat banyak motif untuk fashion. Jadi bisa mulai dari kerudung, kita bisa mulai shawl, outer, jas, bahkan kita ada mukena, juga ada kain selendang, juga bisa tas, sepatu, taplak meja, bahkan bantal. Itu variasi sekali. Iya, jadi setelah nanti di Ekoprint, kain kan digelar ya. Jadi nanti ditata nih daun atau bunga sesuai selera, sesuai yang diinginkan, baru nanti digulung menggunakan pralon. Nah, setelah digulung menggunakan pralon, lalu diikat pakai rafia sampai
kencang. Nah, jika sudah itu dimasukkan ke dalam panci kukusan yang sudah mendidih. Nah, masukkan, ditutup selama 2 jam. Kalau untuk satu orang sendiri, untuk perorangan ya, itu bisa 3 kain dalam satu minggu itu. Kalau untuk produksi sangat tradisional. Memakai tungku pun bisa, nggak harus pakai kompor. Kita pakai tungku, pakai kayu bakar, itu bisa. Yang penting untuk apinya itu menyala dengan stabil. Kalau untuk harga sendiri kita mulai dari ada harga 50.000 sampai 500 juga ada. Ada yang mudah, ada yang juga jarang yang kita dapatkan. Jadi itu yang membuat kita karena bagus tapi sulit untuk didapat. Jadi itu yang membuat mahal dari daunnya. Kalau untuk bahan itu yang paling top itu adalah bahan sutra, karena sutra bisa dipakai untuk di motif ekoprint. Jadi tidak hanya katun saja, tapi sutra pun bisa. Kalau untuk gagal ini udah hampir setiap kali juga mendapat kegagalan. Karena apa? Daun yang banyak itu kan kita pengen ya mencoba, oh ya pengen daun ini, tapi kan kita kombinasi dengan daun yang memang sudah terlihat nyata. Tapi kita kombinasi dengan daun yang memang belum pernah coba. Nah itu yang menjadi kegagalan kita. Oh ya, tapi kegagalan dalam pembelajaran. Jadi kita lihat, oh ya daun ini coba gitu, dicoba terus gitu. Jadi banyak daun yang belum kita coba, akhirnya kita mencoba, ya tidak sesuai dengan keinginan, akhirnya ya gagal. Untuk harapannya sangat besar Mas, karena dari ekoprint Wadah Selintang ini adalah salah satu ekoprint yang ada. Jadi harapannya tentunya sangat besar dan pengen untuk lebih maju lagi dan pengen berkembang dan berinovasi. Dari desa yang kita miliki ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Jadi saya dan teman-teman kelompok ingin benar-benar menunjukkan bahwa alam kita ini bermanfaat sekali gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa dikenal sampai mancanegara ya. Kalau untuk lebih jauhnya. Tapi untuk sampai saat ini kita pengenalan dulu untuk ekoprint di Wadah Selintang sampai Wonosobo, dan mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan inspirasi untuk membeli atau tertarik ya dengan ekoprint Wadah Selintang.